Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di program Research and Education, tentunya bersama saya Syarifah Ainal ya. Seperti biasa ya, di episode kali ini kita akan terus mengupas dan juga mengulik bagaimana hasil penelitian dan juga pengabdian dari dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Telah hadir di studio kita atau bisa dibilang di outdoornya studio kita ya, ada Ibu Desita Ria Yusian, SSTMT ya, tentunya sudah hadir di studio kita. Selamat datang Ibu ya ke studio kita. Tentunya kita akan mengupas dan juga mengulik bagaimana penelitian dari Ibu Desita. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Syarifah. Nama saya Desita Ria Yusian Tambolon. Saya sekarang mengajar di Universitas Ubudiyah Indonesia di Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya di program studi Teknik Informatika, dan saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Teknologi Informasi, dan alhamdulillah hari ini sudah diundang di sini. Terima kasih ya Bu Ipa. Mungkin selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana penelitian dan pengabdian yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah itu pemirsa ya, jadi mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih Bu terkait dengan S1 dan S2-nya Ibu di mana nih? Oke, untuk S1 saya di Politeknik Negeri Lok Sumawe, itu saya mengambil program studi Teknik Informatika untuk diploma 4 ya. Kemudian untuk S2-nya saya kuliah di ITS ya, Institut Teknologi 10 November. Saya mengambil jurusan Teknik Elektro, tapi kompetensi keilmuannya itu lebih ke konsentrasi jaringan cerdas multimedia. Jadi kita belajar terkait dengan bagaimana multimedia streaming, kemudian bagaimana dengan jaringan cerdas terkait dengan kecerdasan buatan, kemudian juga bagaimana dengan pengolahan citra digital. Iya baik, mungkin lebih ke digitalnya ya, itu di S2-nya. Untuk S2-nya lebih ke multimedia, kemudian untuk mengolah video ataupun lebih kepada bagaimana kita memperbaiki video ataupun citra dan beberapa hal terkait dengan penerapan artificial intelligence. Oke, iya. Nah kalau misalnya nih mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya terkait dengan S2 tadi di teknologi di Universitas apa? Institut Teknologi 10 November. Nah mungkin pemirsa juga pengen dong kuliah di sana ya pastinya. Siapa sih ya kan nggak pengen lanjutin S2 ya. Dan kalau misalnya nih sekarang udah berapa lama ngajar di Universitas Ubudiyah Indonesia? Alhamdulillah saya dari tahun 2015 sudah aktif ya, sudah aktif di Teknik Informatika. Kemudian saya juga ada membantu juga mengajar di lintas prodi, yaitu di Sistem Informasi, tapi saya memang lebih concern kepada Teknik Informatika karena base-nya memang di situ. Berarti sudah 2015 ya, sudah berkecimpung sampai dengan 2020 hampir 5 tahun kali ya. 5 tahun sudah berkecimpung di dunia dosen gitu ya. Apa sih yang motivasi Ibu sehingga Ibu bisa memilih sebagai saya dosen aja deh gitu? Sebenarnya sih dari awal saya tidak ada niatan kali ya untuk jadi dosen, tapi seiring berjalannya waktu, kemudian beberapa proses yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, kayaknya memang saya sepertinya ada turunan kali ya dari orang tua gitu ya, karena memang ketepatan ibu saya itu adalah seorang dosen. Jadi dari beliau lah mungkin ada seperti apa ya, motivasi mungkin untuk kemudian saya memilih menjadi seorang dosen. Iya, jadi mungkin melihat orang tua. Iya, lebih kepada motivasi dari seorang ibu sih sebenarnya. Jadi memang orang tua Ibu juga sebagai dosen, guru. Ibu saya sebagai dosen di Politeknik Negeri Lok Sumawe. Oke, nah jadi keturunan ya. Jadi biasanya gitu ya Bu ya. Kalau orang tua dosen ya udah anaknya juga dosen. Kayaknya seperti itu ya biasanya. Iya, ngikut ya. Oke, nah tentunya senang nggak sih kalau jadi dosen? Rasanya gimana? Sampai hari ini sih saya senang, kemudian sudah nyaman kali dengan profesi ini. Apalagi kan kalau jadi dosen itu dituntut memang untuk 3 hal kali ya, penelitian, pengabdian, kemudian juga ada pengajaran. Jadi lebih kepada tuntutan untuk memotivasi diri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mungkin, dan juga wawasan, kemudian penerapannya langsung kepada masyarakat gitu. Nah biasanya tuh kan kalau misalnya waktu kecil ada nih cita-cita, oh saya mau jadi dokter, atau emang dari awal udah jadi saya tuh pengen jadi dosen tuh dari kecil gitu, atau baru-baru aja gitu, baru-baru aja? Kalau saya sih sebenarnya cita-citanya bukan jadi dosen kali ya Bu Ipa, tapi saya lebih suka jadi koki mungkin ya. Jadi koki ya. Tapi alhamdulillah tidak tercapai cita-citanya karena memang ada beberapa hal yang mungkin menuntut untuk seperti yang tadi saya katakan, bahwa memang motivasi ibu itu diarahkan saya juga untuk ke arah yang ya sudah deh kamu jadi seperti saya gitu. Dan memang alhamdulillah sampai dengan sekarang ini insya Allah memang nyaman gitu. Jadi ya sudah, kita concern di dosen aja kayaknya.
Iya, oke. Berarti bisa masak dong ya? Ya, alhamdulillah sampai hari ini. Bisa ya, oke. Bisa Besok masak. ditunggu ya masakannya, diantar ke kantor kita. Nah, kalau gitu nih terkait dengan pendidikan ya Ibu ya. Bagaimana sih Ibu melihat pola pendidikan yang ada di sekarang gitu, yang ada di Kota Banda Aceh deh khususnya gitu? Alhamdulillah ya, kok saya rasa sekarang pemerintah juga udah lebih peduli terhadap pendidikan, apalagi kita sekarang sudah masuk ke revolusi 4.0, Iya. di mana semuanya itu sudah berbasis teknologi, penerapan teknologi, kemudian menyesuaikan mungkin dengan kebutuhan-kebutuhan dari sisi pelajar, mungkin generasi penerus sekarang yang memang kalau pendidikan itu harus berbarengan dengan teknologi. Kalau menurut saya seperti itu, dan alhamdulillah mungkin Aceh juga sedang menuju ke sana, apalagi kalau sekarang kita lihat banyak yang sudah diterapkan ya. Salah satunya yang sekarang lagi gencar-gencarnya adalah pembelajaran secara daring gitu. Nah, Jadi mungkin iya, benar banget. dari sisi COVID yang sekarang terjadi, mungkin pembelajaran secara daring jadi intens. Padahal itu sudah lama ada, tapi mungkin di Aceh baru lebih giat dikerjakan gitu kayaknya. Iya, karena lebih ini ya, lebih terlihat ya. Mungkin Iya, dulu lebih mungkin tidak diperlukan. Akhirnya sekarang itu sangat-sangat diperlukan daring online itu tadi ya. Penerapannya ya. Iya, penerapannya itu sangat-sangat diperlukan saat sekarang gitu. Jadi gitu ya, kalau orang Aceh tuh kalau perlu baru giat ya. Kayaknya. Oke, nah yang pasti terkait dengan pendidikan juga, bagaimana sih pola mengajar yang sudah Ibu tetapkan selama ini? Untuk pola mengaji sih selama ini alhamdulillah saya mengambil 2 pola ya. Pola pertama adalah tetap seperti biasa, kita tetap ceramah, dalam artian adalah kita memberikan materi terlebih dahulu kepada mahasiswa, tapi setelah itu baru kita mulai berdiskusi. Saya suka berdiskusi, kenapa? Karena memang perkembangan ilmu itu terus menerus maju, dan kemungkinan gini, kalau menurut saya dari sisi saya sebagai dosen, ada mungkin hal-hal yang miss gitu. Jadi mungkin mahasiswa lebih tahu, dan jadi pada saat kita berdiskusi ada hal yang feedback yang kita dapatkan mulai dari wawasan, kemudian pengetahuan, kemudian ilmu-ilmu baru gitu. Jadi saya lebih suka diskusi dengan mahasiswa terkait dengan materi yang di pertemuan di hari itu gitu. Jadi setelah kita paparkan materi, kemudian memberikan sesi tanya jawab kepada mahasiswa, setelah itu berdiskusi apalagi terkait dengan jurnal-jurnal yang terbaru yang kita minta ke mahasiswa untuk direview, kemudian nanti kita berdiskusi bersama terkait apa sih yang menjadi metode yang lagi gencar-gencar sekarang gitu, isu-isu yang sekarang lagi berkembang. Ada kesulitan nggak sih Bu dengan mahasiswa? Apakah komunikasinya mereka ketika disuruh Ibu nih, kamu harus buat ini ya metode yang sudah saya buat gitu? Itu gimana? Alhamdulillah untuk saat ini sih tidak ada kesulitan yang signifikan ya, tapi mungkin lebih kepada kita bagaimana memotivasi mahasiswa untuk benar-benar peduli gitu, peduli terhadap apa yang kita jelaskan, kemudian apa yang menurut mereka mungkin agak bosan kali ya. Jadi mungkin lebih harus memilih metode diskusi. Kalau saya suka diskusi karena memang nanti mereka jadinya nggak tidur gitu, nggak ngantuk di kelas gitu ya. Jadi mungkin lebih ke diskusi. Jadi isu-isu yang terbaru itu jadinya terupdate gitu. Terupdate. Ya, jadi lebih ke diskusi. Mungkin kalau praktek itu mungkin lebih, karena kan untuk teknologi biasanya pakai komputer. Itu gimana? Praktek Kalau ada juga? Untuk praktikum saya lebih suka memberikan modul ya ke mereka, untuk mereka benar-benar setelah mereka ngoding. Nah, begitu mereka run hasil daripada ngodingnya itu saya minta dianalisa. Jadi penerapan daripada materi yang kita berikan itu terukur dari materi yang mereka bukan materi sih, lebih kepada analisa yang mereka hasilkan ketika mereka melakukan praktikum di lab gitu. Jadi sebenarnya memang lebih concern kepada isi analisanya gitu kan. Kalau materi kita bisa dapat di mana aja gitu ya. Oke, nah jadi itu tadi ya terkait dengan bagaimana pola mengajar yang sudah Ibu tetapkan di mahasiswa di Universitas Budaya Indonesia dong ya? Iya. Pastinya ya, luar biasa dong. Tadi ya kita udah tahu bagaimana sistem pendidikan atau juga bisa kita bilang pola mengajar yang sudah dilakukan oleh Ibu Desita tadi cukup unik juga ya, tidak membosankan pastinya. Karena kalau bosan tuh kadang mahasiswa malah nggak datang gitu ya. Nggak datang, ngantuk. Iya, ngantuk jadinya ya. Jadi mungkin pemirsa di rumah juga bisa diterapkan juga nih. Mungkin pemirsa juga berprofesi sebagai dosen, itu bisa belajar juga bagaimana pola pendidikan, pola mengajar mungkin yang sudah Ibu Desita terapkan gitu ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi setelah jeda untuk penelitiannya. Apa sih judul penelitian dari Ibu Desita? Mungkin pemirsa penasaran juga nih. Saya juga penasaran kok ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Research and Education.